Assalamualaikum, teman-teman cerita Ainun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Di video kali ini, aku punya sebuah kisah yang pasti akan bikin kalian terkejut, sekaligus berpikir panjang. Bayangkan, ada seseorang yang tampak hidup bahagia dengan keluarganya, suaminya sukses bekerja dari rumah, dan kehidupan mereka terlihat begitu sempurna. Tapi, siapa sangka, semua itu mulai digoyang oleh tuduhan yang tak masuk akal. Ada orang yang mulai menyebar gosip bahwa suaminya bukan pekerja keras, melainkan seorang dukun yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara gaib. Kalian pasti berpikir, bagaimana bisa? Nah, itu baru permulaan. Ketika fitnah mulai menyebar, bukan hanya reputasi yang terancam, tapi hubungan mereka dengan tetangga, bahkan keluarga sendiri, mulai terguncang. Tapi bagaimana cara mereka melawan tuduhan itu? Akankah mereka bisa membuktikan kebenaran di balik kisah ini? Penasaran kan? Kalau begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena kalian gak mau ketinggalan cerita penuh drama dan kejutan yang ada di setiap langkahnya. Yuk, kita simak kisah lengkapnya. Pagi itu, langit masih berwarna biru pucat. Embun belum sepenuhnya menguap dari daun-daun yang tertata rapi di pot-pot sepanjang halaman depan. Burung-burung kecil mulai berkicau di atas genteng, seolah menjadi orkestra yang menyambut datangnya hari baru. Di tengah kesunyian pagi itu, Ayu berdiri dengan sapu lidi di tangannya, menggerakkan sapuan pelan ke arah kumpulan daun mangga yang berguguran dari pohon tua di sudut halaman. Ia menyukai pagi. Baginya, pagi adalah momen yang suci, waktu di mana dunia belum terlalu bising, di mana pikiran masih jernih, dan hati terasa ringan. Setiap pagi, ia selalu menyapu halaman dengan sabar, tak hanya untuk menjaga kebersihan, tapi juga untuk memberi waktu pada dirinya sendiri, mendengarkan hati yang sering ia abaikan sepanjang hari. Ayu adalah seorang perempuan berusia 30 tahun. Seorang istri, seorang ibu dari satu anak laki-laki yang baru duduk di TK, dan seorang editor lepas yang bekerja dari rumah. Ia juga mengelola komunitas literasi daring dengan ribuan anggota, membantu para penulis muda agar bisa menerbitkan karya mereka. Hidupnya terkesan tenang, bahkan mungkin biasa saja di mata sebagian orang. Tapi di balik semua itu, Ayu adalah seorang perempuan yang terus bekerja dalam diam, membangun perlahan, tanpa banyak bicara. Suaminya, Reza, juga tidak jauh berbeda. Pria berusia 32 tahun itu adalah seorang konten kreator. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah, membuat video edukasi dan dokumenter untuk klien dari berbagai negara. Di balik penampilan sederhananya, kaos polos, celana pendek, dan sandal swallow, Reza adalah sosok cerdas yang punya pandangan tajam soal dunia digital. Ia lebih memilih menghabiskan uang untuk alat produksi dan kebutuhan keluarga, ketimbang membeli barang-barang mahal untuk gengsi. Bersama, mereka membangun rumah tangga dari nol. Tidak ada harta warisan. Tidak ada bantuan dari orang tua. Semua yang mereka miliki sekarang, rumah mungil yang perlahan direnovasi, tabungan pendidikan anak, bahkan dapur kecil yang kini mulai diperluas, adalah hasil dari kerja keras berdua. Namun, tak semua orang melihat itu. Saat Ayu menyapu dekat pagar depan, angin pagi membawa suara-suara samar dari halaman sebelah. Ia tak berniat mendengarkan, tapi kata-kata itu datang begitu saja, seperti bisikan yang ingin didengar. Kamu lihat nggak rumah Ayu sekarang? Renovasi lagi tuh. Iya, padahal suaminya nggak kelihatan kerja. Nganggur kayaknya. Atau jangan-jangan main pesugihan. Tangan Ayu terhenti. Matanya menatap lurus ke arah sapu lidi yang kini diam di tanah. Degup jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tahu suara itu. Dua tetangga sebelah, Bu Mirna dan Bu Yuli, memang dikenal suka mengobrol panjang lebar tiap pagi.
Tapi pagi ini, mereka memilih topik yang menusuk langsung ke hatinya. Pesugihan, Ayu mengulang kata itu dalam hati, getir. Bibirnya mengatup rapat. Rasanya seperti ada batu yang mengganjal di tenggorokan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu dari dulu bahwa tidak semua orang bisa memahami gaya hidup mereka. Tapi menuduh suaminya main pesugihan? Itu seperti menghina seluruh perjuangan mereka dari awal. Ayu teringat malam-malam panjang ketika Reza tidak tidur demi mengedit video untuk klien di Amerika. Terbayang bagaimana ia sendiri sering duduk berdua dengannya, berdiskusi soal konsep, alur, hingga kadang harus mengulang rekaman hanya karena klien minta revisi yang rumit. Mereka bekerja siang dan malam, menyusun masa depan sedikit demi sedikit. Lalu sekarang, semua itu dianggap hasil jalan pintas? Ia menahan air mata yang hampir tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Ternyata, mereka selama ini justru membuat orang lain bebas berspekulasi. Ayu masuk ke rumah perlahan, membiarkan sapu lidi tertinggal di teras. Ia duduk di sofa ruang tamu, memejamkan mata sejenak. Suara-suara dari balik pagar itu masih terdengar menggema di telinganya. Ia tahu, jika tidak diredam, suara itu bisa tumbuh menjadi bara yang menghanguskan ketenangan rumah tangga mereka. Saat itulah Reza muncul dari dalam, membawa 2 cangkir kopi hitam. Ia tersenyum, menatap istrinya yang tampak murung. "Ada yang salah, sayang?" tanyanya lembut, meletakkan cangkir di atas meja. Ayu membuka mata. Pandangannya bertemu dengan mata Reza, mata yang selalu memancarkan ketenangan. Ia ingin menjawab, tapi suara itu seolah tersangkut di kerongkongan. Reza duduk di sampingnya, meraih tangannya. "Aku tahu kamu dengar mereka," katanya pelan, seolah membaca isi hati Ayu. Ayu mengangguk. Air mata akhirnya tumpah, tanpa bisa ditahan lagi. "Aku capek, Za. Mereka nggak tahu apa yang kita lewati. Tapi mereka berani bilang kita pesugihan." Reza menarik Ayu dalam pelukannya. "Biarkan mereka berkata apapun. Kita tahu siapa kita. Kita tahu apa yang sudah kita perjuangkan. Dan kita nggak butuh pembuktian ke siapa-siapa. Tapi kalau ini sudah terlalu mengganggu, aku yang akan bicara." Ayu menggeleng. "Jangan. Aku cuma butuh waktu." Di luar sana, suara burung masih terdengar. Matahari mulai naik, mengusir embun yang tersisa. Tapi bagi Ayu, pagi ini bukan sekadar pagi. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan untuk melawan prasangka, menjaga harga diri, dan mempertahankan kehormatan rumah tangga yang telah mereka bangun dengan darah dan air mata. Dan ia tahu, sekuat apapun suara dari balik pagar itu, ia dan Reza akan tetap berdiri tegak. Karena kebenaran tak pernah butuh teriakan. Suamiku, Reza, adalah orang yang jarang bicara soal kerjaannya. Bukan karena dia sombong, bukan juga karena dia tak peduli, tapi karena menurutnya, tidak semua hal harus diumbar ke banyak orang. Bahkan, kepada keluargaku sendiri, dia hanya menjawab singkat kalau ditanya soal profesinya. "Aku kerja dari rumah, bikin konten edukasi," ujarnya datar. Padahal kenyataannya jauh lebih dari itu. "Reza sering mengerjakan proyek-proyek besar yang aku sendiri kadang tak mengerti isinya. Video-video dokumenter tentang perubahan iklim, serial edukasi anak-anak berbahasa Inggris, hingga konten motivasi yang diisi dengan suara narator dari berbagai negara. Ia sering bekerja sama dengan agensi luar negeri, bahkan pernah 1 kali mendapat tawaran dari lembaga nirlaba internasional. Tapi tak satu pun dari prestasi itu pernah ia ceritakan ke orang-orang. Kalau yang penting tahu cuma kamu dan Tuhan, itu sudah cukup,"
katanya suatu malam sambil menyeduh kopi. Aku mengangguk waktu itu, tersenyum kecil. Tapi jujur saja, di dalam hatiku, aku kadang berharap Reza mau sedikit terbuka ke orang lain. Bukan untuk pamer, hanya agar tudingan seperti kemarin itu tidak terus-menerus menyakiti kami. Tapi Reza tetap Reza. Sementara dunia di luar kami semakin berisik. Sejak rumah kami direnovasi, omongan tetangga tak kunjung reda. Ada yang mulai membuat sindiran halus di grup WhatsApp kompleks perumahan. Ada juga yang langsung bertanya tanpa tedeng aling-aling, seolah aku tak berhak merasa tersinggung. Wah, Ayu, rajin banget ya suaminya renovasi. Tapi kok jarang kelihatan kerja, ya? Kalau punya tips biar rumah bisa segede itu tanpa kerja kantoran, bagi-bagi dong. Aku hanya tertawa getir, mengetik emoji senyum sambil menahan air mata. Bahkan ibuku sendiri sempat menelepon dan bertanya dengan suara hati-hati. Reza itu kerja apa sih, Yu? Tetangga ibu mulai ngomong yang aneh-aneh. Aku tahu maksud ibu bukan untuk menyudutkan. Tapi pertanyaan itu seperti belati yang mengingatkan aku bahwa suara-suara sumbang itu bukan lagi hanya ada di luar pagar. Mereka mulai masuk, menembus ruang yang seharusnya aman. Reza tahu semua itu. Tapi reaksinya tetap sama, diam. Setiap kali aku mengeluh, ia hanya mendengarkan. Tangannya tetap menari di keyboard, matanya tetap fokus ke layar. Tapi telinganya mendengar. Hatinya menyerap semuanya. Aku nggak akan membalas kata-kata mereka dengan kata-kata juga, katanya suatu malam saat aku mulai menangis di dapur. Tapi kalau kamu sudah nggak kuat, aku yang akan pasang badan. Aku menggeleng. Aku kuat, Za. Tapi dunia ini kadang jahat. Reza menatapku lama. Lalu ia memelukku erat, seperti ingin menenangkan badai di dadaku. Malam itu, setelah aku tidur, Reza masih duduk di depan laptopnya. Lampu ruang kerja kecil kami tetap menyala hingga dini hari. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, diamnya adalah bentuk perlawanan. Bukan pada dunia, tapi pada dorongan untuk membuktikan sesuatu yang tak perlu dibuktikan. Dan di luar sana, dunia tetap ramai. Tetangga-tetangga masih berkumpul pagi hari dengan secangkir teh dan berita baru. Grup WhatsApp kompleks makin aktif dengan emoji-emoji sindiran dan tanya-tanya basa-basi. Tak sedikit yang mulai mengaitkan rumah kami dengan hal-hal mistis. Sampai akhirnya, satu unggahan viral di media sosial mulai menyebar. Bukan dari kami, tapi dari seseorang yang tidak kami kenal, yang ternyata salah satu penonton live streaming Reza di YouTube. Unggahan itu berisi cuplikan video edukasi buatan Reza yang ditayangkan oleh kanal pendidikan luar negeri, lengkap dengan kredit nama Reza R.A. sebagai kreator kontennya. Beberapa akun influencer mulai membagikan, menuliskan pujian, menyebut bahwa Indonesia patut bangga memiliki kreator konten yang mampu menembus pasar internasional tanpa sensasi, tanpa pamer. Satu persatu tetangga mulai menjauh. Anak-anak yang biasa bermain dengan Raka, anak kami, tak lagi terlihat di halaman. Bahkan si kecil sempat bertanya polos, "Bunda, kenapa Dava nggak mau main lagi?" Katanya ibunya bilang rumah kita angker. Hatiku seperti disayat. Bagaimana bisa anak-anak sekecil itu dijadikan perpanjangan lidah orang dewasa yang tak tahu apa-apa? Tapi ya, begitulah mulut tetangga. Tak perlu bukti, cukup gosip dan rasa iri untuk membangun cerita sesat yang menyebar lebih cepat dari cahaya. Aku mencoba menenangkan Raka, membelai kepalanya dan berkata, "Nggak apa-apa, sayang. Mungkin Dava lagi sibuk belajar." Padahal aku tahu betul, ibunya, Bu Erna, pernah terlihat membisikkan sesuatu ke telinga anaknya saat Raka mendekat. Sejak itu, Dava selalu menunduk kalau melihat kami,
seolah takut tertular kutukan. Omongan makin menjadi-jadi sejak Reza mengganti mobil kami. Bukan mobil mewah, hanya sebuah SUV secont yang ia beli dari hasil kerja proyek 3 bulan berturut-turut. Tapi bagi mereka, itu cukup jadi bahan fitnah baru. Kalau bukan pesugihan, masa bisa beli mobil tapi suaminya nganggur di rumah? Jangan-jangan semedi malam Jumat tuh suaminya. Hati-hati loh, nanti ikut ketarik energi negatifnya. Aku mendengar itu semua, di warung, di tukang sayur, bahkan dari mulut tukang ojek yang tak sengaja bicara saat aku memesan jasa antar. Terkadang aku ingin berdiri, berteriak, membeberkan semua kerja keras kami. Menunjukkan daftar investasi dari klien luar negeri, membuktikan legalitas semua yang Reza kerjakan. Tapi apa gunanya? Orang-orang yang sudah buta karena prasangka tidak butuh penjelasan, mereka hanya butuh bahan untuk dijadikan bahan bakar rasa iri mereka. Yang paling menyakitkan adalah ketika gosip itu mulai menyentuh keluargaku. Adikku mengirim pesan, "Mbak, ini teman arisan mama cerita katanya rumah Mbak sekarang pakai tuyul." Kok bisa sih gosipnya sejauh itu? Aku hanya bisa tertawa hambar. Suatu sore, saat aku hendak membuang sampah keluar pagar, aku mendapati selembar kertas dilipat kecil, tergeletak di dekat pot bunga. Iseng, aku buka. Tulisan tangan kasar menyambut mataku. "Orang kayak kalian gak pantas tinggal di lingkungan ini. Pergilah sebelum anak kalian kena karma." Aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Sungguh marah. Reza menemukanku berdiri diam dengan kertas itu di tangan. Ia membaca isinya, lalu menatapku lama. Wajahnya tak marah, tak juga sedih. Tapi matanya menahan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Mungkin kecewa. Mungkin lelah. Mungkin dua-duanya. "Mereka pikir mereka siapa?" tanyaku, air mata mulai menggenang. Reza meraih kertas itu dan meremasnya pelan. Kita nggak bisa menutup mulut semua orang. Tapi kita bisa tutup telinga kita. Untuk sekarang, itu yang terbaik. Aku mengangguk. Tapi hatiku tetap sakit. Dunia luar terlalu kejam untuk orang-orang yang memilih hidup tenang. Dan malam itu, ketika aku membuka media sosial, aku menemukan satu komentar yang membuatku benar-benar jatuh. Kontennya bagus sih, tapi katanya yang bikin pesugihan ya? Hahaha, serem juga nonton videonya. Ternyata, mulut tetangga bisa melangkah jauh, menjalar hingga dunia digital. Mulut tetangga tajamnya melebihi silet. Tapi aku tahu, diam kami bukan karena takut. Diam kami adalah bentuk perlawanan paling tenang dari dua manusia yang tak pernah minta dimengerti, hanya minta dihormati. Dan suatu saat nanti, mereka akan tahu bahwa apa yang mereka anggap mistis, sebenarnya hanyalah hasil kerja keras dua orang yang tak pernah menyerah. Satu sore, aku memutuskan bicara. Sudah cukup. Sudah terlalu lama aku diam. Terlalu banyak luka yang harus kutelan dalam senyap. Aku, yang selalu mencoba bersikap tenang, hari itu benar-benar tak bisa lagi menahan diri. Langkahku terhenti di depan rumah bercat hijau muda, pagar setengah terbuka, suara televisi menyala dari ruang tamu. Disitulah Burini tinggal. Perempuan paruh baya, cerewet, dan dikenal sebagai kantor berita, RT kami. Apapun yang terjadi di komplek, bisa dipastikan Burini tahu lebih dulu dan menyebarkannya lebih cepat dari admin grup WhatsApp. Tanganku sedikit gemetar saat menekan bel. Tak lama, Burini muncul dengan daster bunga-bunga dan senyum sinis yang tak pernah gagal membuat darahku naik. "Oh, Bak Ayu, tumben kesini," sapanya datar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu bicara dengan nada yang kutahan sehalus mungkin. "Maaf, Bu. Saya cuma mau meluruskan.
Suami saya bukan dukun, bukan tukang pesugihan. Dia konten kreator, kerjanya bikin video edukasi buat klien luar negeri. Bu Rini nyengir. Senyumannya lebih mirip ejekan daripada keramahan. Ah, masa sih, Mbak? Yang bener, katanya sambil melirik ke dalam rumah, seolah ada orang lain yang sedang menonton kami. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Iya, Bu. Kerjanya memang dari rumah, tapi hasilnya halal. Saya mohon, kalau Ibu atau siapapun punya pertanyaan, tanya ke saya langsung. Jangan bikin cerita yang nggak benar. Namun alih-alih meminta maaf, Bu Rini malah tertawa kecil, suaranya nyaring, menusuk telinga. Yah, namanya juga orang, Mbak. Kalau nggak pernah kelihatan kerja tapi rezekinya kayak air bah, ya orang bisa mikir macem-macem dong. Lagian, masa ia kerja online bisa beli rumah segede itu? Kecuali dapat warisan. Darahku mendidih. Hatiku tercekat. Kami nggak pernah minta dihormati, Bu. Tapi tolong, jangan diinjak-injak. Kami kerja keras siang malam. Reza tidur kadang cuma 2 jam. Kami nggak pernah utang, nggak pernah ganggu siapa-siapa. Tapi kenapa, Bu? Kenapa Ibu tega nyebarin yang enggak-enggak? Bu Rini terdiam. Mungkin tak menyangka aku akan bicara sekeras itu. Mungkin juga, dia sedang menyiapkan balasan yang lebih tajam. Yah, kalau emang bener kerja halal, ngapain marah, katanya pelan, dengan senyum kemenangan. Itulah titiknya. Dadaku seperti pecah. Mataku panas. Air mata yang sejak tadi kutahan jatuh juga. Tapi aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak di hadapan orang seperti dia. Saya marah karena saya manusia, Bu. Bukan batu. Saya punya perasaan. Suami saya bukan dukun, dan anak saya bukan kutukan. Kami ini keluarga biasa, yang berusaha hidup dengan cara yang jujur. Aku berbalik pergi. Tapi sebelum langkahku terlalu jauh, Bu Rini menambahkan satu kalimat terakhir yang membuat kakiku nyaris lemas. Kalau memang jujur, nggak usah baperlah. Dunia ini keras, Mbak. Jangan baperan kalau mau kaya. Aku tak menoleh. Tapi hatiku hancur. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu, bersandar di baliknya, dan menangis dalam diam. Reza yang duduk di meja kerjanya langsung bangkit dan menghampiri. Ia tak tanya apa-apa. Ia hanya memelukku. Erat. Tanpa kata. Aku capek, Za, bisikku sambil menyembunyikan wajahku di dadanya. Aku juga, jawabnya pelan. Sore itu, kami duduk berdua di lantai, bersandar pada dinding. Di luar, suara burung sore dan angin sepoi menyapu halaman. Tapi di dalam, hati kami gaduh. Fitnah itu menyakitkan. Tapi keteguhan kami tidak akan goyah. Aku tahu, akan datang waktunya mulut-mulut tajam itu tak lagi bisa berkata-kata. Akan datang hari di mana nama Reza dan karya-karyanya dikenal karena kualitas, bukan gosip. Dan sampai hari itu tiba, aku akan terus berdiri di sampingnya, sekuat yang aku bisa, semampu yang aku punya. Setelah hari itu, aku merasa ada yang mengganjal di dalam diri. Selama ini aku hanya melihat Reza duduk di depan laptop, mengetik, mengedit, dan sesekali berbicara dengan klien melalui panggilan video. Aku tahu dia bekerja keras, tapi aku tidak pernah benar-benar melihat bagaimana dia melakukannya. Mungkin inilah saatnya aku mengerti lebih dalam. Mungkin, dengan itu, aku bisa benar-benar membuktikan bahwa apa yang orang katakan selama ini salah. Suatu malam, setelah makan malam, Reza memanggilku ke ruang kerjanya. Ayu, ayo ke sini sebentar, katanya sambil menepuk kursi di sampingnya.
Aku duduk di kursi yang biasanya hanya aku lihat dari jauh, di meja kerjanya yang selalu tertata rapi meskipun penuh dengan tumpukan buku, catatan, dan peralatan video editing. Aku pengen kamu lihat proses kerjaku, biar kamu ngerti juga apa yang sebenarnya terjadi, katanya sambil mengklik tombol di layar laptopnya. Aku hanya mengangguk, meski sedikit merasa canggung. Biasanya, aku hanya melihat hasil akhirnya, konten yang dia buat, video yang ia unggah, dan proyek-proyek yang selesai. Tapi kali ini, aku akan melihat bagaimana semuanya dimulai. Reza membuka file yang berisi ide-ide konten yang masih mentah. Ada begitu banyak daftar topik, riset, dan referensi dari berbagai sumber yang harus ia pelajari sebelum membuat sebuah konten. Ini bagian pertama. Aku mulai dengan ide, riset topik, mencari angle yang tepat. Kadang bisa sampai berjam-jam cuma untuk riset, karena aku nggak mau asal-asalan, jelasnya sambil membuka beberapa link di browsernya. Aku memperhatikan bagaimana setiap konten yang dia buat, tidak pernah sekadar asal rekam atau edit. Setiap detail dipertimbangkan dengan cermat. Wajahnya serius, matanya fokus pada layar, dan aku bisa merasakan bagaimana pikirannya bekerja begitu keras. Jadi, kamu nggak cuma bikin video begitu aja, tanyaku, mencoba memahami lebih dalam. Enggak, Ayu, jawabnya sambil mengklik beberapa file. Setelah riset, baru aku buat storyboard dan skrip. Aku nggak mau cuma ngambil video acak, harus ada pesan yang jelas. Setelah itu, aku mulai syuting. Tapi, nggak selalu gampang. Aku sering harus ngulang-ngulang pengambilan gambar sampai berkali-kali, sampai dapat yang pas. Aku melihat beberapa footage yang diambil Reza. Dia syuting sendiri, dengan menggunakan kamera dan perangkat sederhana. Kadang, dia harus mengatur pencahayaan dengan saksama, memikirkan angle yang tepat, dan pastikan semuanya rapi. Aku nggak pernah syuting asal, Ayu. Aku tahu hasilnya akan dipertontonkan ke ribuan orang. Jadi, semuanya harus sempurna. Setelah itu, Reza menunjukkan bagaimana dia mengedit video. Aku melihat proses yang panjang dan rumit, memotong, menambahkan transisi, memperbaiki warna, dan menambahkan suara latar yang sesuai. Kadang-kadang, dia bekerja sampai larut malam, bahkan dini hari. Aku pernah terbangun dan melihat cahaya dari ruang kerjanya masih menyala, sementara aku tidur lelap di sampingnya. Proses editing ini bisa makan waktu berjam-jam. Kadang kalau aku ngerasa nggak puas, aku bisa ulang dari awal. Mungkin nggak kelihatan dari luar, tapi itu yang aku lakukan, lanjutnya. Aku terdiam. Apa yang kulihat sekarang membuat hatiku semakin tersentuh. Aku menyadari betapa kerasnya perjuangan yang dia jalani. Semua itu bukan hanya demi uang atau untuk memenuhi gengsi. Itu semua dilakukan untuk kami. Untuk membangun rumah ini, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Aku memang cuma di rumah, katanya sambil menatapku. Tapi kerjaanku bisa buat kita beli rumah ini, Ayu. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal hasil kerja keras, dedikasi, dan fokus yang aku kasih. Aku tahu kadang aku jarang cerita, tapi aku nggak mau kamu merasa nggak dihargai. Aku cuma nggak mau pamer atau bikin kamu merasa berat sama segala pengorbanan yang aku lakukan. Aku terdiam, menatap Reza dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa malu. Selama ini, aku hanya melihat permukaan saja. Aku selalu merasa kesulitan dan tertekan dengan semua omongan orang, tapi aku tidak pernah benar-benar tahu seperti apa dunia yang dia jalani. Selama ini, aku cuma menilai dari luar, tanpa mengetahui bagaimana sesungguhnya di balik layar. Aku nggak pernah minta pujian, Ayu, lanjutnya. Tapi aku juga nggak mau dipandang sebelah mata.
Semuanya yang kita punya sekarang, itu hasil dari kerja keras kita. Dan aku akan terus kerja keras, buat kita. Aku mengangguk, dan sepertinya itu adalah saat di mana aku benar-benar mulai mengerti. Aku memegang tangan Reza, dan berkata, "Aku tahu, Za. Aku tahu. Aku hanya ingin kita bahagia. Terima kasih sudah bekerja keras untuk kita." Reza tersenyum, wajahnya kembali rileks, seolah melepaskan beban yang selama ini dipikul sendiri. Di balik layar yang selama ini tersembunyi, aku akhirnya melihat cinta dan perjuangan yang begitu besar. Dan aku tahu, meskipun dunia luar seringkali salah menilai kami akan terus berjalan bersama. Karena aku tahu, apapun yang mereka katakan, kami punya satu hal yang tak bisa mereka ambil, kepercayaan dan kerja keras. Kehidupan kami yang semula berjalan tenang, tiba-tiba berubah dalam sekejap. Ketika aku membuka ponsel pagi itu, hati aku hampir berhenti berdetak. Sebuah video pendek muncul di grup WhatsApp komplek kami. Video itu bukanlah hal yang biasa, itu adalah potongan klip dari video yang pernah Reza buat untuk kliennya. Sebuah video voice-over yang dia kerjakan untuk tutorial edukasi. Reza sedang menjelaskan tentang software editing video, dengan suara yang tenang dan terstruktur. Tapi ada yang salah dengan video itu. Video tersebut sudah disunting dengan sangat cerdik, sedemikian rupa sehingga terdengar seperti suara seseorang yang sedang membaca mantra. Latar belakang suara ambien juga diubah, menciptakan atmosfer yang menyeramkan. Sebuah teks yang mencolok muncul di bagian bawah video. Inilah cara seorang dukun menghubungi roh. Pesugihan dimulai dari sini. Aku terdiam, menatap layar ponselku dengan perasaan yang sulit digambarkan. Video itu sudah menyebar ke grup WhatsApp keluarga dan tetangga, dengan ribuan view yang terus bertambah setiap menitnya. Sumber kekayaan mereka? Salah satu komentar bertuliskan huruf kapital di bawah video itu. Jelas-jelas ini suara orang yang lagi memanggil jin. Ini jelas pesugihan, tulis yang lain. Mereka sih ngaku kerja kantoran, tapi buktinya begini. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekitarku. Bagaimana bisa video yang biasa-biasa saja, yang Reza buat dengan penuh tanggung jawab, tiba-tiba disalahartikan seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Aku segera berlari ke ruang kerja Reza, yang saat itu sedang sibuk mengedit video lain. Tanpa bicara, aku memperlihatkan ponselku padanya. Reza menatapnya, wajahnya perlahan memucat. Namun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia tahu persis siapa yang ada di balik ini, meskipun tidak ada bukti yang bisa dia tunjukkan. Apa kita harus diam saja, Za? Tanyaku. Suaraku hampir hilang karena kekhawatiran. Tidak. Aku nggak akan diam. Kita akan hadapi ini, jawabnya dengan suara yang lebih rendah, namun penuh keyakinan. Namun, meskipun Reza terlihat tenang, aku tahu betul dia sedang berperang dengan rasa sakit yang dalam. Kami berdua tahu bahwa reputasi kami sudah mulai tercoreng. Orang-orang yang sebelumnya hanya berbisik-bisik kini berani terang-terangan berbicara di depan kami. Hari itu juga, aku menerima pesan-pesan masuk yang mengganggu dari teman-teman lama, bahkan dari saudara-saudara dekat. "Ayu, apa benar sih suamimu kayak gitu? Nggak bisa dibiarin, loh? Aku nggak nyangka, Ayu. Kamu kok bisa diam aja sih? Padahal gitu jelas-jelas nggak wajar. Masa kerja dari rumah, kok bisa punya banyak duit?" Aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan. Semua yang Reza dan aku kerjakan, yang selama ini kami banggakan, tiba-tiba dipertanyakan hanya karena satu video yang diedit dengan sengaja. Sebuah manipulasi yang bisa merusak segalanya. Kami memutuskan untuk menghadapinya. Reza memanggil seorang pengacara untuk melacak asal-usul video tersebut.
Tapi yang lebih berat adalah bagaimana kami harus menghadapi tatapan-tatapan penuh keraguan dari orang-orang yang sudah terlanjur percaya dengan fitnah itu. Beberapa tetangga yang dulu begitu dekat mulai menghindar. Mereka lebih memilih menjaga jarak daripada mendengar penjelasan kami. Sementara itu, ada beberapa yang tampaknya semakin percaya dengan tuduhan itu, menyebarkannya keluar komplek. Bahkan beberapa teman sekomunitas Reza yang seharusnya mendukungnya, mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar layak dipercaya. Kehidupan kami yang dulunya penuh dengan kebanggaan, sekarang seolah terkubur dalam keraguan dan rasa malu. Setiap kali aku melihat Reza, aku bisa merasakan beban yang dia bawa. Dia merasa bersalah, meskipun aku tahu dia tidak bersalah sama sekali. Dia berusaha tetap kuat, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya, keraguan yang bahkan aku tidak bisa bantu hilangkan. Aku nggak pernah pikir hidup kita bakal seperti ini, Ayu, katanya suatu malam saat kami duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang. Aku nggak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya ke mereka. Seolah-olah semua yang kita kerjakan itu salah. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya. Reza, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan. Tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Kalau orang nggak bisa lihat kerja kerasmu, biar mereka yang rugi. Yang penting kita tahu, kita bekerja dengan cara yang benar. Reza menatapku dengan tatapan yang lebih lembut. Aku tahu, kami berdua merasa sama, terluka, bingung, dan frustrasi. Tapi satu hal yang tidak bisa orang lain ambil dari kami adalah cinta kami. Itu yang akan menjadi kekuatan kami untuk terus berjuang. Namun, kenyataan bahwa mereka bisa begitu mudah merusak reputasi kami dengan fitnah, membuat kami bertanya-tanya, jika ini terus berlanjut, sampai kapan kami bisa bertahan? Dan apakah kami akan bisa membersihkan nama baik yang sudah rusak ini? Kami sudah cukup menahan diri. Sudah terlalu banyak hari yang dihabiskan dengan kebohongan dan fitnah yang semakin menggila. Aku bisa merasakan bagaimana Reza, yang biasanya tenang dan santai, mulai terlihat lelah. Matanya tampak lelah, tapi di balik semua itu, aku melihat keberanian yang mulai menyala. Aku tahu, ini saatnya untuk bertindak. Kami duduk di ruang tamu, masing-masing dengan ponsel di tangan, memikirkan apa langkah yang paling tepat. Reza memecah keheningan. Ayu, kita nggak bisa terus-terusan diam. Kalau ini berlanjut, kita nggak cuma kehilangan reputasi, tapi juga kebahagiaan kita. Aku nggak mau hidup terus-terusan dikelilingi fitnah. Aku tahu dia benar. Reza sudah terlalu banyak diam, berharap semua ini akan berakhir dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, gosip itu semakin meluas. Jika kami terus diam, mereka yang sudah percaya dengan kebohongan itu akan semakin kuat berpendapat. Aku setuju, jawabku, dengan suara yang lebih mantap. Kita nggak bisa biarin orang-orang itu merusak hidup kita. Kita harus bicara, Za. Tapi kita nggak hanya perlu bicara, kita perlu bukti. Dunia harus tahu yang sebenarnya. Reza mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku punya ide. Kita buat video. Kita buktikan kalau semuanya itu fitnah. Aku akan cerita tentang profesiku, penghasilanku, dan segala proses kreatif yang ada di balik pekerjaan ini. Aku akan buka semuanya, Ayu. Aku merasa sedikit cemas, tapi juga ada semangat baru yang muncul dalam diriku. Kami tidak bisa hanya terdiam lagi. Kalau kami ingin menunjukkan siapa diri kami yang sebenarnya, ini adalah waktunya. Reza mulai merancang konsep video itu. Dia ingin menjelaskan secara detail bagaimana pekerjaan seorang konten kreator, yang banyak orang anggap sepele, sebenarnya adalah pekerjaan yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan.
Dia ingin menunjukkan bagaimana dia bisa menghasilkan uang, meski tidak bekerja di luar rumah seperti kebanyakan orang. Hari berikutnya, kami menyiapkan kamera dan peralatan sederhana di ruang kerja Reza. Aku tahu video ini penting, lebih dari sekadar klarifikasi. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk berbicara langsung kepada orang-orang yang sudah terlanjur mempercayai fitnah, dan juga untuk memberitahu mereka yang masih ragu tentang siapa kami sebenarnya. Reza mulai berbicara di depan kamera, dengan suara yang serius namun tegas. Hai semua, nama saya Reza. Saya seorang konten kreator. Mungkin sebagian dari kalian tahu saya sebagai orang yang hanya tinggal di rumah, yang katanya nggak punya pekerjaan tetap, yang katanya hidup dari pesugihan. Tapi hari ini, saya ingin meluruskan semuanya. Aku duduk di sampingnya, memegang kamera. Reza melanjutkan penjelasannya, berbicara tentang bagaimana dia memulai karirnya di dunia konten kreator. Dia bercerita tentang tantangan yang dihadapi setiap hari, mulai dari proses riset yang panjang, produksi video yang memakan waktu, hingga editing yang seringkali berlangsung hingga larut malam. Semua itu dia lakukan dengan penuh dedikasi, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Saya bekerja keras. Setiap video yang saya buat, setiap kerjasama dengan brand, semuanya melibatkan proses yang panjang dan tak mudah. Mungkin saya tidak bekerja di kantor, tetapi pekerjaan saya tetap pekerjaan yang sah dan penuh tanggung jawab. Reza juga menjelaskan tentang penghasilannya. Dia membuka data tentang kerjasamanya dengan beberapa brand luar negeri, menunjukkan bukti-bukti kontrak dan pembayaran. Dia juga menjelaskan bagaimana dia menjaga integritas dan profesionalisme, meskipun dunia luar seringkali menganggap pekerjaannya sepele. Saya nggak pernah mengandalkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan uang. Semua yang saya miliki hari ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi. Semua yang saya lakukan untuk keluarga saya. Saya nggak pernah meminta apapun dari orang lain. Semua ini adalah hasil jerih payah. Kemudian, dia menjelaskan tentang proses kreatif di balik setiap video. Bagaimana dia menghabiskan berjam-jam mencari ide, menyusun skrip, syuting, dan akhirnya mengedit video yang siap tayang. Semua itu butuh waktu, fokus, dan ketelitian. Untuk kalian yang mungkin masih ragu, saya ingin menunjukkan ini, kerja keras tidak mengenal waktu atau tempat. Saya di rumah, karena saya memilih untuk bekerja di rumah, bukan berarti saya tidak bekerja keras. Saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Saya bangga menjadi seorang konten kreator. Aku menahan air mata saat mendengarnya. Reza berbicara dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. Ini bukan hanya klarifikasi, tapi sebuah pembelaan terhadap dirinya dan pekerjaannya yang sering dianggap remeh oleh orang-orang di luar sana. Ketika video selesai, kami berdua merasa sedikit lega. Ini adalah langkah pertama untuk membersihkan nama kami. Reza mengedit video dengan cepat dan mengunggahnya ke YouTube. Judulnya jelas, kisah seorang konten kreator yang difitnah karena sukses di rumah sendiri. Kami berharap video ini bisa menjangkau banyak orang, terutama mereka yang sudah terlanjur percaya dengan fitnah. Kami ingin mereka melihat kami sebagai manusia yang bekerja keras, bukan sebagai sasaran empuk untuk gosip murahan. Beberapa jam setelah diunggah, video itu mulai mendapatkan perhatian. Ada banyak komentar yang datang, sebagian besar dari orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar gosip. Mereka mulai merasa malu dan menyesal karena telah percaya begitu saja tanpa mendengarkan penjelasan kami. Maaf, saya tidak tahu kalau ini adalah kerja keras. Saya pikir itu cuma hal remeh. Saya baru tahu profesi ini begini keras. Maaf kalau saya sudah berburuk sangka. Reza, saya hormat pada kerja kerasmu. Teruskan, bro. Namun,
ada juga yang masih tidak terima dengan penjelasan kami. Mereka tetap berpegang pada pandangan bahwa sukses tanpa bekerja di luar rumah adalah hal yang aneh dan tidak masuk akal. Tapi kami tidak peduli lagi. Kami sudah berbicara. Kami sudah melawan fitnah itu dengan cara kami sendiri. Sekarang, dunia bisa melihat siapa kami sebenarnya. Hari demi hari berlalu, dan video yang kami unggah perlahan menjadi sorotan. Ratusan ribu orang menontonnya. Tak hanya teman-teman lama, bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak kami kenal, mulai memberikan perhatian. Ada yang mengkritik, ada yang mendukung, dan ada pula yang masih terus mencari-cari alasan untuk meragukan semuanya. Kami tidak menyangka, namun video itu benar-benar menggema. Beberapa media sosial mulai membicarakan video tersebut. Ada beberapa influencer yang membagikan video kami dengan komentar yang positif, menyebut bahwa apa yang Reza lakukan adalah contoh dari kerja keras yang patut dihargai, meskipun tidak terlihat seperti pekerjaan konvensional. Dukungan dari mereka mulai memberi kami sedikit angin segar. Namun, di sisi lain, ada juga suara-suara sinis yang mulai terdengar lebih keras. Ah, pasti itu cuma pencitraan, biar nggak disangka aneh. Jangan percaya, ini cuma trik buat dapetin simpati. Lah, emang kerjaan kayak gitu bisa dipercaya? Jangan-jangan itu hanya omong kosong. Aku bisa merasakannya. Meskipun banyak yang memberi dukungan, tidak sedikit yang masih berpikir buruk. Bahkan di grup WhatsApp komplek kami, beberapa orang mulai terang-terangan mempertanyakan kebenaran video itu. Ada yang berkomentar sinis, ada yang tetap saja menganggap video tersebut sebagai upaya pencitraan belaka. Aku terdiam sejenak, merenung. Keberanian Reza untuk berbicara, untuk membuka semua yang terjadi, ternyata tidak cukup untuk mengubah pikiran beberapa orang yang sudah terlanjur menduga hal buruk tentang kami. Sepertinya, beberapa orang memang lebih nyaman dengan cerita lama, fitnah yang mereka dengar, daripada menghadapi kenyataan yang baru. Tapi ada juga perubahan yang mulai terlihat. Beberapa tetangga, yang sebelumnya menghindar dan menggosipkan kami, mulai menyapa dengan lebih ramah. Beberapa bahkan diam-diam mengirim pesan kepada kami lewat chat pribadi, meminta maaf karena telah terpengaruh dengan gosip yang beredar. Ayu, aku minta maaf banget. Aku sudah terlalu cepat menilai tanpa tahu yang sebenarnya. Kamu dan Reza memang bekerja keras. Maaf ya, selama ini aku ikut-ikutan gosip. Ternyata kalian bukan seperti yang dibilang orang-orang. Meski demikian, rasa sakit itu tetap ada. Setiap kali aku membaca pesan-pesan itu, ada perasaan campur aduk antara lega dan terluka. Mereka akhirnya minta maaf, tetapi kami tidak bisa menghapus jejak gosip yang sudah terlanjur tersebar. Namun, ada satu kejadian yang membuatku merasa lebih tenang. Suatu sore, saat kami sedang duduk di beranda rumah, Reza mendapat pesan dari salah satu tetangga yang sebelumnya sangat meragukan kami. Pesan itu sederhana, namun aku bisa merasakan adanya perubahan. Reza, aku baru nonton video kamu. Aku salah, gak seharusnya aku ikut menyebarkan gosip itu. Kamu memang berhak mendapatkan kebebasan dalam pekerjaanmu. Maafkan aku. Reza hanya terdiam beberapa saat, kemudian membalas pesan itu dengan santai. Gak masalah, Pak. Terima kasih sudah mengerti. Kami tidak menuntut mereka untuk segera berubah. Tidak mudah untuk mengubah pendapat orang yang sudah terlanjur terbentuk. Tapi kami merasa sedikit lega, setidaknya beberapa dari mereka mulai membuka mata. Meski begitu, masih ada sebagian orang yang tak mau menerima kenyataan. Mereka tetap mempertanyakan profesi Reza dan tetap merasa curiga. Ada satu suara yang sangat nyaring, tetangga kami yang paling vokal dalam menyebarkan gosip, Bu Rini, masih tetap bersikeras.
Jangan gampang terpengaruh sama video itu, ya. Itu cuma trik buat menutupi kebenaran. Saya tetap nggak percaya. Aku dan Reza hanya saling memandang, tak tahu harus berkata apa. Bu Rini adalah salah satu yang paling keras dalam menyebarkan fitnah tentang Reza. Kami tahu, meskipun banyak yang mulai percaya, ada beberapa yang tidak akan pernah berubah. Bahkan, di balik sikapnya yang acuh tak acuh, kami tahu Bu Rini merasa terpojok, fitnah yang dia sebar mulai terbantahkan satu persatu. Di tengah keraguan yang masih ada, kami memilih untuk tetap tegar. Video itu telah keluar, dan itu adalah klarifikasi yang kami butuhkan. Kami tidak akan biarkan orang lain mendiktekan hidup kami berdasarkan kebohongan yang tak berdasar. Reza melanjutkan pekerjaannya dengan lebih fokus. Dia mulai menerima lebih banyak kerjasama dengan brand yang lebih besar, dan penghasilannya semakin stabil. Kami tahu, meskipun jalan yang kami pilih penuh dengan tantangan, kami akan terus berusaha membuktikan bahwa semua yang kami lakukan adalah hasil dari kerja keras dan integritas. Namun, kami juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Kami masih harus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima perubahan, dan mungkin masih ada orang yang terus menyebarkan kebohongan. Tapi apa yang lebih penting bagi kami adalah bahwa kami sudah melawan. Kami sudah berbicara. Dan itu, lebih dari apapun, adalah kemenangan kami. 3 minggu setelah video klarifikasi kami diunggah, ada sebuah kejadian yang tak terduga. Pagi itu, ponselku berdering dengan sebuah nomor yang tidak aku kenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. "Halo, ini dengan Ayu, istri dari Reza, kan?" Suara di ujung telepon terdengar profesional dan ramah. "Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" jawabku dengan sedikit bingung. "Kami dari talk show pagi di stasiun televisi nasional. Kami sudah melihat video klarifikasi yang diunggah suami Anda. Kami ingin mengundang Reza untuk tampil di acara kami. Kami rasa cerita beliau sangat inspiratif, terutama untuk para pemuda yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia konten kreator. Bagaimana? Apakah Reza bisa datang?" Aku terkejut, hampir tidak percaya. Ini adalah kesempatan yang besar, bukan hanya untuk Reza, tetapi juga untuk mengubah pandangan banyak orang tentang profesi yang selama ini dianggap sepele. Aku segera memberitahu Reza tentang undangan itu. Awalnya, dia ragu. Seperti yang sudah sering aku katakan, Reza bukan tipe orang yang suka tampil di depan umum. Dia lebih suka bekerja di balik layar. Namun, aku bisa melihat semangat mulai menyala di matanya. "Kamu yakin, Ayu?" "Aku nggak tahu deh, apa yang harus aku katakan di depan banyak orang," katanya dengan suara ragu. Aku mendekat dan memegang tangannya. "Reza, ini kesempatan untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa apa yang kamu lakukan itu benar-benar pekerjaan yang layak dihargai. Kalau kamu bisa menginspirasi satu orang saja untuk memilih jalan yang sama, itu sudah cukup. Kita sudah melalui banyak hal, dan ini saatnya untuk berbicara." Setelah berpikir beberapa saat, Reza mengangguk. "Oke, kita ambil kesempatan ini." Beberapa hari kemudian, kami menuju studio televisi. Suasana di dalamnya sangat sibuk, dengan kru yang berlalu lalang dan persiapan yang dilakukan dengan cepat. Reza terlihat sedikit cemas, tetapi aku tahu dia akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa berbicara di depan kamera, hanya saja kali ini dia akan melakukannya di depan ribuan orang. Saat giliran kami tiba, kami duduk di kursi tamu. Pemandu acara menyambut kami dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Reza. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat senang bisa mengundang Anda." Untuk pemirsa yang belum tahu, Reza adalah seorang konten kreator yang sangat sukses,
meskipun banyak yang masih meragukan pekerjaan ini. Kami ingin mendengar cerita langsung dari Anda. Apa yang membuat Anda memilih untuk menjadi seorang konten kreator? Reza menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan tenang, namun dengan keyakinan yang semakin besar. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya Reza, dan saya seorang konten kreator. Saya tahu, banyak orang masih bingung dengan pekerjaan ini. Dulu, saya juga sempat ragu dan merasa ini adalah pekerjaan yang tidak serius. Tapi lama-kelamaan, saya menyadari bahwa pekerjaan ini sama seriusnya dengan pekerjaan lainnya. Konten kreator itu bukan hanya soal membuat video dan mengunggahnya ke internet. Ini tentang menciptakan sesuatu yang dapat menginspirasi orang, bisa jadi hiburan, atau bahkan memberikan edukasi. Bagi saya, itu adalah seni. Aku memperhatikan Reza dari samping, senyumnya makin lebar seiring dengan kata-katanya yang semakin mengalir lancar. Dia berbicara dengan semangat, seolah-olah seluruh dunia sedang mendengarkan. Aku tahu, ini adalah momen yang dia butuhkan untuk mengubah banyak pandangan. Selain itu, saya ingin menunjukkan bahwa pekerjaan ini bukan hanya untuk orang-orang dengan modal besar atau latar belakang tertentu. Dengan modal laptop dan koneksi internet, banyak orang di luar negeri yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa hidup mapan hanya dengan bekerja dari rumah. Tidak ada yang mustahil, selama kita punya semangat dan disiplin dalam mengerjakannya. Pemandu acara tersenyum dan melanjutkan, itu luar biasa. Jadi, untuk para pemuda yang mungkin sedang ragu atau berpikir bahwa profesi ini tidak memiliki masa depan, apa pesan Anda? Reza menatap kamera, kemudian menjawab dengan tegas, pesan saya sederhana. Jangan biarkan orang lain mendiktekan hidupmu. Jika kamu percaya dengan apa yang kamu lakukan, kejar terus. Dunia berubah, dan banyak profesi baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan terus berinovasi. Acara itu berlangsung selama 1 jam, dan meskipun banyak pertanyaan yang muncul tentang profesi ini, Reza mampu menjawabnya dengan jelas dan penuh percaya diri. Dia menjelaskan dengan rinci tentang proses kreatif di balik setiap video yang dibuat, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana dia menjaga integritas meski pekerjaan ini penuh dengan kesalahpahaman. Ketika acara selesai, banyak orang yang datang menghampiri kami. Beberapa bahkan memberikan pujian, mengatakan bahwa mereka merasa lebih mengerti dan lebih menghargai pekerjaan seorang konten kreator setelah mendengarkan penjelasan Reza. Namun, ada satu hal yang paling menggembirakan bagiku. Di antara para penonton, aku melihat beberapa tetangga yang sebelumnya sangat meragukan kami, mereka yang dulu ikut menyebarkan gosip, ikut menonton acara itu. Beberapa dari mereka datang ke meja kami dengan senyum malu-malu dan meminta maaf. Reza, Ayu, kami minta maaf. Kami seharusnya tidak langsung menilai. Sekarang kami paham bahwa ini bukan pekerjaan yang sembarangan. Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kami sudah melangkah jauh, dan aku tahu, sedikit demi sedikit, pandangan orang-orang terhadap kami mulai berubah. Kami tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang hidup dari hal yang tidak jelas. Kami adalah contoh nyata bahwa keberhasilan bisa datang dari banyak cara, bahkan dari dunia yang tak kasat mata oleh banyak orang. Beberapa minggu setelah Reza tampil di televisi, perlahan-lahan suasana di lingkungan kami mulai berubah. Ada sesuatu yang berbeda di udara, seolah-olah setiap orang yang dulu menjauh, kini mulai mencari cara untuk mendekat lagi. Pagi itu, seperti biasa, aku sedang menyiram tanaman di halaman depan rumah. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang tak asing lagi, suara Bu Rini, tetangga yang paling vokal dalam menyebarkan gosip tentang kami. Aku sempat terkejut melihatnya mendekat dengan senyum ramah yang agak canggung. "Halo, Ayu, apa kabar?" sapa Bu Rini,
meski ekspresinya terlihat agak kikuk. Aku tersenyum tipis. Alhamdulillah, baik, Bu. Kamu sendiri gimana? Oh, alhamdulillah juga. Terima kasih ya, sudah mengizinkan anak-anak main lagi di rumahmu. Mereka senang banget, loh, jawabnya, sambil melirik ke arah dua anaknya yang sedang bermain bola di halaman kami. Aku hanya mengangguk sambil melanjutkan pekerjaanku. Meskipun aku ingin tersenyum lebih lebar, perasaan sedikit kesal dan terluka masih mengendap di hatiku. Bu Rini dan beberapa tetangga lain, yang dulu membicarakan kami di belakang, kini tiba-tiba tampak ramah seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Beberapa hari setelah itu, ada sebuah kejadian yang membuatku semakin merenung. Aku sedang berdiri di pintu rumah, menunggu Reza yang baru pulang dari kerja, ketika tiba-tiba Pak Agus, suami dari Bu Rini, datang menghampiriku. Selamat sore, Ayu. Apa kabar? Sapanya dengan suara yang sedikit canggung. Selamat sore, Pak Agus. Baik, alhamdulillah, jawabku, mencoba bersikap netral. Dia terlihat agak kikuk, seolah tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Namun, setelah beberapa detik, dia akhirnya berkata, Ayu, saya cuma mau bilang, saya minta maaf. Dulu kami terlalu cepat menilai kalian, ikut-ikutan gosip. Setelah nonton acara itu, saya baru ngerti kalau pekerjaan Reza itu nggak seburuk yang kami pikirkan. Kami semua salah. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hati ini berdebar, ada perasaan haru yang muncul begitu saja. Ternyata, perubahan itu datang bukan hanya dari mulut mereka, tetapi juga dari sikap mereka yang mulai kembali mendekat. Terima kasih, Pak Agus, kataku dengan suara yang agak tercekat. Kami juga manusia, Pak. Kami cuma ingin hidup dengan tenang dan damai. Dia mengangguk, lalu melanjutkan, kami sudah bilang ke anak-anak, mereka boleh main lagi di rumah kalian. Mereka senang banget. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Anak-anak memang senang bermain bersama. Meskipun sikap mereka mulai melunak, dan anak-anak mereka kembali bermain dengan riang di halaman kami, hatiku masih belum bisa sepenuhnya melepas perasaan yang dulu. Aku merasa sedikit lega, memang, karena akhirnya mereka datang dan mengakui kesalahan mereka. Namun, aku tidak bisa menghapus begitu saja ingatan tentang betapa sakitnya saat mereka berbisik di belakang, menuduh kami dengan hal-hal yang tidak pernah kami lakukan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Beberapa tetangga yang dulu selalu menghindar kini mulai menyapa lagi saat bertemu di jalan. Mereka berbicara lebih ramah, tetapi ada juga yang memilih untuk tetap diam, mungkin karena mereka merasa tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hubungan setelah semua yang terjadi. Tetapi, aku dan Reza tak memaksakan diri untuk segera kembali seperti dulu. Kami lebih memilih untuk berjalan pelan-pelan. Ada banyak yang perlu kami maafkan, tetapi ada juga banyak yang perlu kami jaga. Kami tidak ingin kembali ke situasi yang dulu, di mana kami selalu dihantui oleh penilaian orang-orang tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Suatu sore, ketika aku sedang di luar rumah, Bu Rini tiba-tiba datang dengan sekotak kue yang tampak baru dipanggang. Ayu, ini kue buat kamu dan Reza. Kami minta maaf ya atas semuanya, katanya, sembari menyodorkan kotak kue itu. Aku menerima kue itu dengan hati yang masih sedikit cemas, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah kecil mereka untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak. Aku tidak ingin terlalu cepat menilai, karena mungkin inilah cara mereka menunjukkan penyesalan. Terima kasih, Bu Rini. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya, jawabku dengan senyum tulus. Malam itu, aku dan Reza duduk bersama di meja makan. Kami membuka kotak kue dari Bu Rini,
Dan meskipun terasa ada sesuatu yang mengganjal di hati, aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu. "Ayu," Reza memulai, suaranya lembut. "Aku tahu ini nggak mudah. Tapi kita sudah membuktikan sesuatu. Kita bisa bertahan, kita bisa terus maju. Dan sekarang, kita tidak lagi sendirian." Aku tersenyum, memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun banyak luka yang masih terasa, aku tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menghadapi fitnah atau membuktikan diri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memaafkan dan melangkah maju. Hari itu, aku duduk di depan jendela kamar, menatap keluar. Langit senja yang kemerahan terlihat begitu tenang, berbeda dengan hati ini yang masih bergejolak. Sudah berbulan-bulan sejak fitnah itu mulai menyerang, dan meskipun banyak yang sudah berubah, luka yang ditinggalkan tetap terasa. Aku teringat masa-masa ketika gosip mulai tersebar di lingkungan kami, ketika orang-orang memandang kami dengan curiga dan penuh prasangka. Semua itu bukan hanya menyakitkan karena kami difitnah, tetapi juga karena kami merasa seolah-olah hidup kami yang sederhana dan damai telah disalahartikan. Banyak yang bilang bahwa fitnah adalah bentuk penghancuran karakter yang paling kejam. Namun, lebih dari itu, aku belajar bahwa fitnah adalah juga bentuk ketakutan orang lain terhadap sesuatu yang mereka tidak mengerti. Keberhasilan Reza, yang selama ini kami anggap sebagai pencapaian biasa, ternyata membuat banyak orang merasa terancam. Mereka tidak tahu bagaimana perjuangan kami, bagaimana setiap video yang Reza buat memerlukan waktu dan energi yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa di balik layar, ada banyak malam tanpa tidur, ada negosiasi yang panjang dengan brand, dan ada kerja keras yang tak terlihat oleh mata. Aku mengerti sekarang, bahwa banyak orang yang merasa takut jika ada yang lebih sukses dari mereka, terutama jika mereka tidak mengerti bagaimana kesuksesan itu bisa tercapai. Mereka takut kehilangan posisi mereka, takut merasa lebih kecil, takut bahwa cara mereka menjalani hidup mungkin tidak cukup baik. Kebanyakan orang memang tidak suka melihat orang lain lebih sukses. Dan terkadang, ketidaktahuan mereka terhadap suatu hal bisa memunculkan ketakutan yang berujung pada fitnah. Mereka tidak tahu bagaimana kami membangun semuanya dari bawah, dari nol, dan tidak ada yang mereka lihat selain hasil akhirnya. Mereka hanya melihat rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang tampaknya sempurna, tanpa tahu bahwa itu semua adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tak pernah terlihat. Aku masih ingat betapa menyakitkannya saat kami pertama kali mendengar gosip itu. Setiap kata yang mereka sebarkan seperti pisau yang menusuk jauh ke dalam hati. Aku bahkan sempat merasa kehilangan arah, bertanya-tanya apakah aku dan Reza salah memilih jalan. Tapi, setelah segala yang terjadi, aku menyadari sesuatu yang penting, keberhasilan bukanlah soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita bertahan meski banyak yang meragukan kita. Reza, meski sempat merasa down, selalu mengingatkan aku bahwa fitnah itu hanya sementara. Yang penting adalah kita tahu kebenarannya. Kita tahu apa yang kita perjuangkan, katanya padaku suatu malam ketika aku menangis di pelukannya. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan harga diri kita. Kita yang tahu siapa kita sebenarnya. Itulah yang akhirnya menguatkan aku. Ketika orang-orang mulai melunak, mengakui kesalahan mereka, dan bahkan meminta maaf, aku menyadari bahwa bukan hanya mereka yang harus belajar sesuatu dari kami, tetapi kami juga belajar dari mereka. Kami belajar untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih menghargai apa yang kami miliki. Namun, luka itu tetap ada. Luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Luka yang timbul karena kata-kata yang tak bertanggung jawab. Luka yang hanya bisa sembuh dengan waktu dan pemahaman yang lebih mendalam. Di balik senyuman dan kebahagiaan yang kami tampilkan sekarang, ada banyak kenangan pahit yang harus kami tanggung.
Tapi kami memilih untuk melangkah maju. Karena kami tahu, setiap orang yang pernah menjatuhkan kami, suatu hari nanti akan menyaksikan betapa kuatnya kami bertahan. Aku berbisik pada diriku sendiri, luka ini akan sembuh. Dan dari luka ini, aku akan tumbuh lebih kuat. Sekarang, kehidupan kami terasa lebih tenang, meskipun tak bisa dikatakan tanpa tantangan. Setiap hari, Reza duduk di depan laptop, menciptakan konten dengan semangat yang tak pernah padam. Tidak hanya itu, dia kini membuka kelas online, berbagi ilmu dan pengalaman dengan orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya sebagai konten kreator. Tak hanya dalam negeri, peserta kelasnya datang dari berbagai penjuru dunia. Dari rumah, dia terus berkarya, memberi dampak pada banyak orang yang ingin belajar cara hidup mandiri dengan teknologi dan kreativitas. Reza sering mengingatkan aku bahwa perjuangan kami belum selesai. Bahkan setelah semua yang kami lalui, dunia luar masih penuh dengan keraguan, penilaian, dan gosip yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun, dia tetap tak goyah. Dia selalu bilang, orang boleh berpendapat apa saja, tapi yang terpenting adalah kita terus maju. Malam itu, aku duduk di sebelah Reza, menatap layar laptop yang menampilkan peserta kelasnya yang sedang antusias mengikuti materi. Ada rasa bangga yang tak terungkapkan dalam diriku. Dari seorang yang hanya bekerja dari rumah, Reza kini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ayu, katanya sambil tersenyum melihat aku yang duduk di sampingnya, kita nggak cuma membuktikan diri ke orang lain, tapi kita juga membantu orang lain untuk mencapai impian mereka. Mereka sekarang tahu bahwa kerja keras di rumah itu bisa sukses. Aku hanya mengangguk, merasakan kebanggaan yang begitu besar. Terkadang, aku tak mengerti mengapa orang begitu mudah meremehkan sesuatu yang mereka tidak pahami. Tapi sekarang, aku tahu. Mereka yang dulu menuduh dan meragukan kami, perlahan mulai menyadari bahwa dunia terus berubah, dan cara kerja yang dulu mereka anggap tidak mungkin, kini menjadi kenyataan. Aku menatap Reza dengan penuh rasa syukur. Aku bangga padamu, Reza. Kamu bukan hanya suami yang hebat, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Kamu bukan pesugihan. Kamu hanya pekerja keras yang terus melangkah meski banyak yang meragukan. Reza tersenyum, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Dan kamu, Ayu, adalah pendukung terbesarku. Tanpamu, aku nggak bisa mencapai semua ini. Kita berdua saling melengkapi. Aku merasa mata ini sedikit berkaca-kaca. Perjalanan kami bukanlah hal yang mudah. Kami melalui banyak cobaan, fitnah, dan keraguan dari orang-orang di sekitar kami. Namun, kami tidak pernah menyerah. Kami terus berjuang, terus bekerja keras, dan kini kami berdiri di tempat yang kami impikan. Aku sadar, kami telah melewati segala macam hal, fitnah, cemoohan, dan ketidakpahaman orang lain. Dan di ujung perjalanan itu, kami menemukan bahwa yang terpenting bukanlah pengakuan dari orang lain, tapi kedamaian yang kami temukan dalam diri kami sendiri. Dari rumah ini, kami telah membuktikan bahwa dunia bukanlah tempat yang hanya bisa ditaklukkan dengan cara yang konvensional. Kami bisa sukses tanpa keluar rumah, tanpa harus mengikuti norma yang ada. Dan lebih dari itu, kami bisa memberi dampak positif pada orang lain dengan berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita kami. Reza, kataku pelan, dari rumah, kita sudah menaklukkan dunia. Kita sudah membuktikan bahwa apa yang penting bukanlah seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa besar kita bertahan, berjuang, dan terus memberikan yang terbaik. Reza menatapku dengan senyum penuh haru, iya, Ayu. Dari rumah ini, untuk dunia. Malam itu, kami berdua duduk bersama, membayangkan masa depan yang penuh dengan harapan dan peluang. Meski dunia tidak selalu mengerti,
Kami tahu bahwa selama kami terus bekerja keras, selama kami saling mendukung, tak ada yang bisa menghentikan kami. Dari rumah ini, kami akan terus melangkah, tak hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk orang-orang yang kami bantu dan inspirasi.